Halo teman-teman dimanapun kalian berada, selamat datang di Bloom, by In and Learning Through Outcomes of MYP. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama teman saya, Jihan, tentang bagaimana sih partisipasi kelompok muda bermakna di dalam Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman atau Kita Sama. Nah, sebelumnya aku mau sapa dulu. Halo Jihan. Halo Ayun. Makasih ya untuk waktunya udah mau mendukung konten ini. Ya, terima kasih juga udah diundang. Iya, jadi aku mau perkenalan diri dulu, aku Ayun, eee, aku akan memandu konten ini, akan ngobrol-ngobrol sama Jihan, dan aku akan jelasin apa sih tentang kampanye Belum nih, tapi aku mempersilakan diri dulu untuk Jihan memperkenalkan diri. Silakan Ji. Oke, halo teman-teman semua dimanapun berada. Terima kasih Ayun atas kesempatannya. Perkenalkan aku Jihan, aku sekarang menjabat sebagai Koordinator Nasional YIVOS Indonesia. YIVOS itu adalah organisasi anak muda yang fokus pada isu keragaman iman dan keragaman seksualitas. Dan di jaringan Kita Sama, dari tahun berapa ya? 2017 sampai 2020, YIVOS juga menjadi partnernya gitu ya, teman-teman di Kita Sama, menjadi bagian di koalisi Kita Sama begitu. Nah, jadi, tadi kan Jihan udah cerita kalau YIVOS itu, merupakan perkumpulan orang-orang muda dengan ragam iman, ragam seksualitas, dan juga gender. Terus, kita nanti akan banyak ngobrol-ngobrol soal itu, terus bagaimana peran teman-teman YIVOS di dalam koalisi, Kita Sama ini, dalam menjalankan program HKSR. Sebelumnya aku juga mau informasikan sedikit soal apa sih kampanye Bloom ini atau yang kepanjangan dari Buy-in and Learning Through Outcomes of MYP. MYP sendiri ada Meaningful Youth Participation. Jadi kita mau lihat apa sih pembelajaran dan refleksi dari uh, partisipasi anak muda yang bermakna di dalam satu program HKSR. Kegiatan ini merupakan proyek kerjasama antar setiap orang dari berbagai organisasi yang saat ini saya mewakili Indonesia bekerja sama dengan teman-teman dari Netherlands and UK yang juga fokus pada isu HKSR dan kegiatan ini didukung oleh ShareNet Internasional. Nah, proyek ini aku memilih jaringan Kita Sama sebagai kolaborator di Indonesia karena tadi kita mendengar berarti di dalam koalisi ini beragam orang, usia juga dan isunya memang isu tentang teman-teman muda, isu tentang perempuan, isu tentang kesehatan, yang mana itu diperlukan oleh kita teman-teman muda untuk memahami, tidak hanya mengetahui ya, tapi memahami artinya terjun langsung di dalam program itu. Nah, kita akan ngobrol sama Jihan sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, Jihan, kalau aku boleh tanya ke Jihan nih, kalau kamu Oke. jadi superhero, kamu mau jadi apa dan kenapa, Ji? Nggak bisa jawab spontan, tau nggak sih, Ayu? Apa Apapun. ya? Dora superhero bukan sih, Yun? Ya, superhero itu kan bisa ini aja juga, bisa berdasarkan perspektif kamu, kalau menurut kamu Dora adalah superhero, ya nggak apa-apa. Dan kenapa? Kenapa Dora? Soalnya aku nontonnya Dora. Oke. Dan dia suka mencari sesuatu dan mengajak orang-orang untuk belajar ya? Iya, itu sih salah satunya kenapa Dora, karena aku nggak terbayang superhero-superhero yang lain ya, jujur aja. Bukan pecinta, film-film karakter, terus superhero-superhero begitu, bukan. Tapi kalau Dora tuh menariknya apa ya, ya itu, dia kayak belajar, terus bertanyanya itu terus-terusan gitu ya. Iya, benar. Terus misalnya nunjukin jalan, peta kemana
udah tahu jawabannya tapi kayak terus-terusan gitu, harus orang jawab dan ikut kayak gitu. Jadi ngerasain gitu ketika nonton Dora tuh, kayaknya aku harus banget jawab yang keras ya gitu, biar dia kedengeran. Padahal kan beda layar ya. Iya gitu, heeh, terus dia suka nunjukin sesuatu gitu dan memberi Mhm. informasi, itu aja sih sebenarnya, sesederhana itu. Terus, kalau selama pandemi ini, kamu memilih mandi malam atau pagi? Karena kan kita aktivitasnya sekarang di rumah aja nih. Kamu milih mandi Mhm. malam atau pagi? Aku tuh orang yang suka mandi, jadi pagi, malam aku mandi terus, Ayun. Oke, ya. Demi Heeh, tapi kebersihan juga kalau ya? misalkan iya, kalau misalkan lebih memilih, aku sebenarnya nggak apa-apa kalau mandi itu nggak kalau pagi itu nggak mandi, tapi kalau malam sebelum tidur harus banget mandi karena aku nggak bisa tidur kalau aku nggak mandi, Oke. Ini ya, soalnya habis gitu. beraktivitas meskipun di rumah aja tetap kayak ada Iya, lengket-lengket debu dan ya. heeh, Jadi betul, masa kayak pokoknya gini jam juga berapa pun. ya. Sampai aku tuh pernah, eee, di mana ya, Salatiga, di tempat di IFOS berdiri, di Sekolah Tinggi Agama Buddha. Kan itu dingin banget ya, Yun, Heeh. dikelilingi tiga tiga gunung. Aku nyampe jam 11 malam, aku tetap mandi, dingin sekali. Karena dari luar. Iya, dari luar, tapi ya udahlah aku maksain aja, pokoknya aku harus mandi. Oke. Makasih Jihan untuk exercise Ya. kita tipis-tipis. Nah, kita mau ngobrol aku mau tahu pendapat Jihan nih selama, berpartisipasi, berkontribusi di dalam program HSR yang dijalankan oleh jaringan Kita Sama mewakili komunitasmu, yaitu YIVOS. Nah, menurut kamu apa dan bagaimana sih jaringan Kita Sama itu, Ji? Sebuah wadah, sebuah ruang, teman-teman muda juga di situ dikasih kesempatan, untuk, nge-lead programnya, begitu ya. Dan sebetulnya, ketika organisasi YIVOS terlibat di situ, akhirnya karena YIVOS itu, organisasi orang muda ya, akhirnya kita apa ya, diharuskan untuk, membuat keputusan sendiri, terus juga belajar, bagaimana, apa namanya, menjalankan program ini, terus juga belajar secara administrasi dan manajerial soal template-template yang harus disesuaikan gitu ya, yang dibutuhkan dari dari, jaringan di Kita Sama itu. Itu secara program ya, Iwan. Secara program seperti itu. Tapi ya memang, kita sebagai anak muda ngelihatnya itu sangat sulit gitu dan nggak youth friendly, tahu nggak sih template-templatenya, begitu. Dan, eee, minim sekali awal-awalnya minim sekali informasi yang diberikan dari, eee, organisasi orang dewasanya, dan juga sepertinya yang aku lihat dari organisasi orang dewasanya itu kayak host, terus kan ada tuh beberapa organisasi orang dewasa ya yang ada di RHRN. Tapi tuh ketika kita bertanya, Eee, hanya terpatok ke host gitu loh, nggak dibagi misalnya siapapun bisa, entah misalnya dari YKP, entah Rutgers, terus juga dari teman-teman mudanya memang selalu bertanya ke host pada akhirnya, Mhm, begitu mhm. loh Yun. Jadi, eee, lebih bagus kalau misalkan di awal tuh ya host sebagai memang memang tuan rumahnya, tapi ketika ada hal-hal yang memang kita butuh asistensi apa segala macam, yang lain juga bisa, memberikan itu, tidak kemudian dibebankan kepada host aja, terus ya pada akhirnya kayak jadi satu pintu ya memang itu bagus, tapi kayak jadi kurang aja gitu kita, koordinasi sama organisasi-organisasi yang lain, begitu. Kalau tadi ada host, emang di dalam jaringan, Kita Sama ini ada berapa organisasi, Ji? Ada 11. Ada 11, oke. Iya, Dan memang di dalamnya adalah, organisasi yang, eee, beranggota orang-orang muda dan juga orang dewasa gitu ya. Kalau boleh iya, tahu jadi gimana, orang-orang yang beragam mengelola orang-orang yang beragam di dalamnya? sebetulnya memang, di RHRN sendiri kita terus ini ya, evaluasi gitu.
pada setiap tahunnya. Memang sebetulnya yang program kita sama itu memang ini banget, apa namanya, based on project banget gitu ya. Mhm. Terbentuknya pun based on project banget. Sampai-sampai ketika sekarang udah nggak ada, ya semua ya masuk ke jaringan kita sama, tapi aku belum tahu gitu ya jaringan itu tuh sekarang kabarnya seperti apa. Terus bagaimana mengelola itu, ya, kalau yang lalu-lalu, karena memang, di kita sama ini memang, partisipasi anak mudanya diutamakan, sehingga kayak misalnya, keterwakilan orang muda sebagai MC, terus sebagai presidium, itu tuh selalu ada keterwakilan orang muda, bahkan komposisinya tuh jauh lebih banyak orang mudanya daripada Mhm. orang dewasa, begitu. Terus juga kan kita juga, ngobrolin apa sih namanya, kayak platform agreement gitu loh, yang juga di dalamnya, ada, pembahasan soal meaningful youth participation, meskipun aku belum mempelajarinya dan aku agak lupa juga Yun. Oke, kalau gitu menurut kamu yang seingat kamu atau sepemahaman kamu hingga saat ini, bagaimana sih, meaningful youth participation itu? Ya, menurut sepemahamanku ya, meaningful youth participation di mana, orang orang muda ini, dia punya kebebasan memilih, terus Mmm. dia juga punya hak suara, dia juga diberikan tanggung jawab, terus juga, dia diberikan informasi juga. Jadi ketika dia diberikan tanggung jawab, diberikan, informasi, apa-apa yang harus dia kerjakan, ya tetap kita juga harus dikasih capacity strengthening gitu, untuk menjalankan itu. Dan sebetulnya ketika ketika apa namanya, partisipasi anak muda, ini apa namanya, harus ada, itu juga, kita membutuhkan, apa namanya, lingkungan yang mendukung ya, untuk kita bisa bersuara, untuk kita bisa melakukan, kerja-kerja kita di dalam, sebuah organisasi, begitu sih. Jadi kalau misalkan kita di RHRN ya, kita diberikan keleluasaan program untuk menjalankan aktivitasnya, terus ngerjain, bagian finansialnya, ya tetap kita juga membutuhkan, capacity strengthening-nya dari organisasi orang dewasa yang pernah melewati masa itu, kayak gitu, yang lebih expert dari kita, seperti itu sih, Yun. Oke. Terus kalau menurut kamu Ji, kenapa sih penting anak muda terlibat dalam, program HKSR atau yang tadi programnya, kita sama ini adalah RHRN ya, Rahim Retno, eee, kenapa anak muda penting untuk terlibat di dalamnya menurut kamu? Ya, kalau menurutku, karena sebetulnya anak muda juga, anak karena, memang kita sebagai anak muda nih ya, sangat sangat jarang mendapatkan informasi seputar HKSR, satu. Mhm. Anak muda juga bagian dari kelompok rentan kalau menurutku, Mhm. karena selalu ada gap gitu ya antara anak muda dan, orang dewasa. Nah, terus juga pendidikan HKSR itu kan buat anak muda, ketika kita bertanya ke orang dewasa, itu masih dianggap tabu gitu loh, Yun. Belum Mhm. banyak, terus juga kayak akses akses pendidikan, akses kesehatan buat orang muda itu tuh, apalagi soal kesehatan seksual dan reproduksi ya, itu tuh bener-bener yang kayak nggak ada banget. Ya masih tabu aja ketika kita bicara itu. Jadi penting untuk anak muda dilibatkan dan tahu soal HKSR, jadinya tuh, sesama anak muda juga bisa saling belajar, kayak gitu. Mmm. Terus kalau kita sama sendiri bagaimana menciptakan ruang untuk anak muda, untuk berkecimpung langsung sama program HKSR? Kalau di kita sama memang, keterwakilan anak muda itu selalu selalu diutamakan. Oke. Karena memang juga,
sebagian besar di jaringan kita sama itu banyaknya dari organisasi yang anak muda sih, Iya, gitu. oke. Tapi kalau peran kamu sendiri, gimana peran kamu memastikan, anak-anak muda itu terlibat secara bermakna di dalam program HKSR yang kita sama kerjakan? Kalau aku memastikannya adalah, dengan cara memberikan informasi ya kepada anak muda sendiri, terus memberikan, tanggung jawab, kepada mereka untuk juga terlibat di, dalam, koalisi RHRN. Terus juga, intinya aku, harus juga mengajak teman-teman untuk terlibat di sini, bisa ngambil keputusan sendiri, sehingga nanti kerja-kerjanya ketika kita melakukan, FGD, ketika kita melakukan, pendidikan-pendidikan seperti Queer Camp, nah itu mereka semua yang di tim aku itu, bisa terkapasitasi semua gitu loh. Jadi bukan cuman aku. Jadi itu Hmm, cara-caraku, mengajak mereka, kasih capacity strengthening, mengajak mereka untuk, eee, kayak dikasih peran gitu loh, Yun. ya, Nah, memberi peran ke mereka untuk mereka terlibat di, semua kegiatan yang ada, gitu. oke. Terus kalau peran kamu juga nih, peran kamu dan peran teman-teman muda lainnya di dalam, jaringan kita sama ini, melibatkan diri untuk berhubungan dengan orang dewasa saat menjalankan program HKSR di dalam kita sama ini gimana, Ji? Kalau aku selalu bertanya ke Mmm, organisasi orang dewasa ketika aku nggak paham, kayak mhm. gitu. Dan memang kewajiban kewajiban dari organisasi orang dewasa harusnya menginformasikan ketika kita butuh konsultasi, yang mereka juga bisa, apa namanya, bisa memberikan apa yang kita butuhkan, Mhm. seperti itu. Kalau Mhm. menurut kamu, pendapat kamu juga gimana peran organisasi orang dewasa atau orang dewasa yang terlibat aktif di dalam, program tadi RHRN tadi, eee, dan sekaligus menjalankan praktik MYP itu gimana di dalam kita sama menurut kamu? Harusnya sih ini ya, organisasi orang muda tuh, punya komitmen untuk, juga, memberikan kayak informasi, terus, asistensi kepada orang muda, terus juga mereka lebih youth friendly, apapun itu, dalam bentuk apapun, misalnya program-programnya kah, apanya kah, gitu kan, yang youth friendly, terus juga, eee, mereka mereka juga, apa ya, harus menciptakan bagaimana agar ruang-ruangnya ini menjadi aman gitu buat anak muda. Tapi upaya itu ada dilakukan? Misalnya upaya menjadi tetap youth friendly, memberikan, asistensi secara langsung dan berkala itu tetap dilakukan nggak sama teman-teman dewasa di dalam kita sama? Itu diupayakan, Yun, itu terus Mhm, diupayakan. oke. Terus ada nggak sih tantangan yang kamu hadapi ketika kamu melibatkan diri nih, kamu tuh udah, jadi kamu melibatkan diri secara bermakna di dalam program, HKSR yang jalankan kita sama, terus ada tantangannya. Kalau ada bagaimana kamu me me meng-handle itu, Ji? Mmm. Kadang-kadang gap informasi, gap Mhm, pengetahuan juga itu jadi tantangan tersendiri sih, Yun. Terus juga gap bagaimana caranya kita berkomunikasi ya, mhm. itu juga menjadi tantangan. Ya, apa namanya, salah satunya ya dengan asistensi, meskipun juga itu kurang, karena menurutku ya, kalau misalnya, di jaringan, apa namanya, bentar bentar. Jadi baiknya itu memang, kita tuh punya kayak kayak, apa namanya, prinsip dasar gitu loh, atau Mhm, misalnya nilai nilai kalau, eee, kan ini meaningful youth adult partnership ya, iya, kan. Jadi, kalau bisa, yang apa namanya, MYP sama meaningful youth adult partnership-nya itu dia, di-state aja gitu sebagai mmm, nilai dasar jaringan itu sendiri. mhm. Jadi ketika kita ngambil keputusan, ketika apa, itu diputuskan bersama begitu dengan anak muda dan orang dewasanya, Lalu, begitu.
bagaimana, apa namanya, kamu menghadapi tantangan itu? Tadi kan kamu bilang ada tantangan komunikasi, ada gap juga gitu. Kalau kamu sendiri, menghadapinya gimana, Ji? Yang pernah kamu Kalau lakukan? aku kalau yang pernah aku lakukan, eee, gimana ya, sebetulnya yang pertama ketika ketika misalnya komunikasi gitu ya, ya Mhm, harus berani apa namanya, mengutarakan pendapat karena jarang gimana ya, karena aku juga Yun, kadang-kadang ya kalau misalkan mengutarakan pendapat, itu tuh punya kekhawatiran salah gitu loh. mhm, mhm, Ngerti nggak sih? Jadi kalau misalkan dari mereka ngomong apa, terus kitanya nanggepin lain, kita mencoba untuk menegosiasikan itu, kita coba untuk mengutarakan apa yang sebetulnya kita, butuhkan dan menjadi kendala. Nah, ya kita sampaikan meskipun dengan kadang-kadang ada cekcok sedikit, seperti itu. Tapi mau gimana pun ya, menurutku mhm, ya, harusnya sih nggak apa kita mengutarakan semua, apa yang menjadi ketidaksepakatan kita kepada, orang orang dewasa begitu. Dan ya saling menghargai aja, karena kan transparansi itu kan perlu ya, mhm. antara orang dewasa dan anak muda. Karena sebetulnya kita cuman minta itu kadang-kadang, minta minta transparansi, terus penjelasan yang lebih rinci, yang mudah dipahami oleh kita gitu ya. Apalagi di GIVOS nggak semua, anak muda yang terlibat di GIVOS itu kan apa namanya, punya pengetahuan yang sama gitu. Itu juga sangat beragam dan menjadi menjadi tantangan tersendiri sih Yun. Bagaimana kita memberikan capacity strengthening yang benar-benar dibutuhkan mereka itu benar-benar kayak butuh need assessment harusnya. Jangan Ya, sampai jangan sampai, eee, misalnya nih ya, misalnya, jangan sampai misalnya aku udah paham soal apa ya, safety and security ya gitu misalnya. Nah, terus ya itu terus gitu loh. mhm, Pelatihan itu yang ikut aku lagi. Jadi mhm, mungkin juga itu jadi jawaban yang Ayun tadi tanya, mhm, bagaimana aku ketika melibatkan yang lain, ya aku begitu. Ketika mhm. aku udah mendapatkan kapasitas apa, terus teman-teman yang lain belum dapat kapasitas apa, ya aku kasih ke mereka gitu, yang lebih butuh kayak gitu, yang harus mereka terinformasikan, yang harus mereka tahu informasi itu, kayak gitu sih, Yun. Oke. Wow, menarik juga berarti ya di dalamnya sangat dinamis juga dan, beragam orang dan Betul. dinamis ini ya, Iya, apa, jadi santai aja lika-likunya. kita. Terus kalau ini Ji, aku mau tahu juga, menurut kamu nih, tadi itu kan, bilang kalau anak muda, ada tantangan komunikasi. Lalu menurut kamu dukungan seperti apa sih yang anak muda muda butuhkan untuk terlibat secara bermakna dalam suatu program ketika berhubungan dengan pemerintah, dan institusi lainnya yang berhubungan dengan, program HKSR? Praktek langsung lah ketika berhadapan dengan pemerintah, Mhm, harus ada keterwakilan orang muda gitu ya. Jadi mhm, kita juga melihat bagaimana orang dewasa yang ke pemerintahan, terus juga mungkin itu bisa dibagi perannya si mhm. orang mudanya ini. Jadi bukan cuma orang dewasa yang ngomong ke pemerintah, tapi juga dibagi peran gitu loh, tapi tetap dia juga ikut gitu. Jadi, eee ya balance aja gitu Yun, ketika ngomongin HKSR dalam rangka, apa namanya, pelibatan orang muda, ya orang data-data atau apanya gitu yang harus disampaikan terkait orang muda, ya orang mudanya sendiri yang ngomong kayak gitu. Itu menurutku lebih bagus sih, ketika peran-peran itu juga dibagi, tuh. Dan itu Jadi merekanya tuh sorry, dilakukan sama heeh, Rizka kayaknya ya. Cuman ya oke. Rizka-Rizka aja. Kalau gitu, kalau Aku misalnya gitu aja tadi, Rizka aja yang melakukan, eee, nanti sih ya. bagaimana keterlibatan yang lain, teman-teman yang lain, Mmm, muda lainnya heeh. dalam program ini? Karena memang kalau yang apa namanya, kita sama, yang khusus di advokasi itu memang Rizka yang berperan di situ. Kalau Mhm, anak muda yang lain, perannya di yang lain juga. Tapi menurutku ya, baik ketika si Rizka juga, apa namanya, ditemani sama anak muda yang lain gitu loh, Yun.
Oke, berarti Sama kayak aku juga mhm, menurut sama kayak aku juga, oh misalnya aku, expert-nya di keimanan dan seksualitas Islam gitu ya misalnya. Nah ya harusnya ada yang lain juga gitu loh, bukan cuman gue gitu. mhm 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 mhm. Berarti memang keterlibatannya, terlibatan teman-teman muda juga menurut ketertarikan masing-masing organisasinya atau gimana menurut kamu? Masing-masing organisasi dan juga sebetulnya dilihat juga kapasitas individunya sih, Yun. Kalau menurut kamu gimana sih jaringan Kita Sama ini mengajak orang muda lainnya di luar jaringan untuk terlibat dalam program HKSR yang telah dijalankan? Kalau ada, bagaimana bentuknya itu, Ji? Melibatkan orang muda di luar Kita Sama? Ya mungkin ini juga bisa dijadikan, rujukan juga ke Kita Sama karena kan kita juga menjalankan, program-program dari Kita Sama gitu ya. Kalau IVOS itu mengajak orang muda lainnya dengan berkegiatan, Mhm, mmm, berkegiatan yang memang itu kegiatannya hanya bisa diikuti oleh orang muda, mmm, dari offline maupun online dan juga, kita juga selalu melihat, keterwakilan dari berbagai macam identitas latar belakang si anak muda tersebut, si orang muda tersebut. Jadi, sangat sangat beragam gitu ya dan dipertemukan di satu ruang yang mana mereka bisa belajar dari latar belakang identitas mereka sehingga bisa saling memahami dan bisa bertanya langsung ketika mereka punya pertanyaan yang mengganjal gitu ya, dari rumah mereka masing-masing ketemu, ya udah begitu gitu. Mungkin juga itu dilakukan oleh, jaringan kita teman-teman di koalisi kita sama yang lainnya dengan mengadakan kegiatan yang melibatkan orang muda, seperti itu. karena memang fokus ininya berbeda-beda dan beragam karena tadi berasal Iya, dari organisasi yang beda-beda. beragam ya? Betul. Oke. Betul betul. Cuman sebetulnya iya sih, itu ya aku juga baru bertanya gitu loh ya pada diriku sendiri akhirnya. Oh iya ya, kemarin kok kayaknya, eee, karena saking banyaknya ya organisasi di jaringan kita sama ini, akhirnya kita kayak nggak sharing sharing informasi gitu loh. Kita ngadain kegiatan apa sama Mhm siapa, terus juga memikirkan keterwakilan anak mudanya sejauh apa, mhm. gitu sih. Terus kalau menurut kamu pribadi, pembelajaran apa sih yang kamu dapatkan ketika menjalankan program HKSR dan menerapkan teori MYP ini? Pembelajaran apa, terus keuntungannya apa sih buat dirimu dan, iya, orang muda di dalam jaringan Kita Sama? Yang pertama ya, keuntungan yang terlibat di program RHRN ini, jadinya aku banyak orang muda yang dilibatin lagi. Banyak kesempatan-kesempatan orang muda yang memang, nggak pernah awalnya ikut kegiatan, akhirnya dia bisa berkegiatan gitu ya, lebih banyak jangkauannya. Mhm Terus kalau buat diriku sendiri, secara pribadi meningkatnya kapasitas gitu ya, terus juga punya kesempatan, hadir di berbagai acara nasional dan internasional mewakili anak muda dan organisasi, terus juga secara organisasi, eee, ada capacity strengthening juga untuk organisasi sehingga secara secara organisasi, secara manajemen itu lebih lebih baik lagi gitu dari yang sebelumnya, kita belum ikut kita sama kita nggak ngerti harus bagaimana, itu benar-benar karena youth led organization ya, jadi itu benar-benar kayak yang, ya udah buta aja gitu, pas di Kita Sama akhirnya kita bisa belajar sedikit-sedikit, oh ya harusnya begini, mhm. oh ya harusnya ada SOP ini, harusnya ada SOP ini, kayak gitu. Jadi Dan banyak sebetulnya manfaat ya? iya banyak manfaat, tapi ya banyak juga PR-nya ternyata Yun. Iya iya, benar benar. Mungkin itu juga kali ya yang di apa, yang ketika kita tidak mempelajari MYP, terus, waduh nanti dikira anak muda aja nih yang kerja gitu, ya kan? Padahal, ada juga nih MYP tadi ada Meaningful Youth Adult Partnership yang mana juga orang dewasa perlu memberikan asistensi, dukungan, bimbingan, dan memberikan ruang pada orang muda gitu, gitu ya, Ji. Iya betul sekali.
2 pertanyaan terakhir nih, Ji, tapi ini, di luar, jaringan kita sama, masih berhubungan dengan MYP. Kalau kamu sendiri, bagaimana sih kamu mempraktikkan teori MYP ini dalam kehidupan sosial lainnya, di luar kerja-kerja jaringan? Berat. Kalau aku ya Mhm, karena aku tuh merasa diriku masih muda, jadi, aku menerapkan di dalam kesehariannya tentang HKSR. Jadi aku tuh sering banget ngobrol sama anak-anak yang lebih muda, orang-orang yang lebih muda dariku, mhm, yang dia, SMP, SMA gitu ya, mhm, yang ketika dia ngomongin soal pacaran aja deh, yang mhm, gampang. Heeh, karena kan masa-masa kayak gitu kan masa-masanya mereka sedang berbunga-bunga. Nah gitu, ya akhirnya aku coba, menginformasikan apa yang aku dapatkan di, apa namanya, di jaringan maupun di luar gitu ya tentang, HKSR dan soal, apa namanya, pacaran yang sehat gitu-gitu. Terus juga ngomongin soal kekerasan dalam pacaran, yang mana mereka itu ternyata butuh loh tentang itu. mhm, Aku sih ngerasanya begitu ya, karena banyak di antara mereka yang kayak nanya gitu, nanya terus-terusan gitu, "Kalau kayak gini harusnya kayak gimana? Kalau kayak gini harusnya gimana?" Nah, termasuk juga ngobrol sama orang tuanya. iya, Aku bilang sama mereka kalau kalau misalkan anakmu nanya, kamu jangan jawabnya nggak tahu atau mhm, jawabnya pamali gitu ya, atau mhm, nggak boleh nanya gitu, nggak boleh. Nanti mhm. anakmu malah nyarinya ke yang lain. Coba kamu bantu jelasin aja, jangan sampai nanti mereka malah nyari sumber-sumber yang kita sendiri nggak inginkan, kayak gitu sih, Yun. Itu teman-teman Terus SMP sorry, ya lanjut lanjut. teman-teman di sekitarku aja, di Sekitar rumah ya, lingkunganku. sekitar tetangga ya? Oke, Mhm. terus terus? Tetangga, terus jauh juga ada ketika lagi main, terus, ketika padahal jauh gitu ya, di mana gitu kan, terus Mhm, mereka mereka cerita, ya aku juga, ngomong ke mereka sebagai orang dewasa gitu, bahwa kita nggak bisa ngelarang mereka nggak melakukan itu. iya, Kita harus menginformasikan gitu mmm, ya, harus menginformasikan ketika dia, eee, dia, dia seperti itu tuh konsekuensinya akan seperti apa, kayak gitu. Paling yang kita bisa bisa, bisa informasikan soal itu, aku bilang. Jangan sampai kayak di-close gitu loh. apa tanggapan orang tuanya ketika kamu, ngobrol soal hal itu, hal sesederhana, Mhm, pacaran atau menginformasikan bahwa anaknya ini masih masa puber gitu dan iya. masa-masa punya rasa-rasa curiosity, penasaran, Mhm. berbunga-bunga itu hal biasa, itu apa tanggapan mereka, Ji? Tanggapan mereka, ya, "Oh iya ya, harusnya aku ngasih tahu ya, Mhm, biar mereka juga lebih terbuka sama aku." Karena sebetulnya aku juga menginginkan mereka tuh terbuka sama aku, kayak mhm, gitu dia. Ya mungkin, ya aku bilang, "Ya udah, jadi kalau misalkan mereka nanya lagi, harus jawab," aku bilang mhm, kayak gitu. Kan mereka udah dewasa, maksudnya mereka juga harus tahu, bukan dewasa ya, mereka juga harus tahu juga, mereka harus tahu resikonya apa, harus dijelasin juga ketika mereka melakukan apa, resikonya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan cara menjaganya harus kayak gimana, kayak gitu kan. iya. Terus Lagi, juga ada lagi? karena aku sudah akan berakhir di IVOS nih, Yun. Kan Iya? aku kan umur 28 nih, kalau Mhm, IVOS kan, akhir sampai 30 tahun tuh sebenarnya masih bisa menjabat. mhm. Cuman karena aku sadar gitu ya, masih banyak anak muda yang lainnya, jadi aku memutuskan untuk Oke, udah demisioner ya, sampai berganti, sampai generasi, ini oke. aja Itu salah satu gitu. bentuk ini juga ya, apa, praktik MYP yang kamu berikan pada teman-teman di dalam perkumpulan YIVOS? Iya. Dan satu lagi sih sebetulnya, aku lebih banyak ngasih ruang ke mereka Mhm, ketika, apa namanya, jadi pembicara atau misalnya ada kesempatan untuk partisipasi apa gitu. Ketika aku udah berpartisipasi di kegiatan itu, ya aku kasih ke yang lain, aku nggak mau lagi kayak gitu. Kecuali memang benar-benar yang nggak ada yang bisa, ya ya udah, oke. Ada gitu sih. hal-hal lain yang mau kamu sampaikan nggak, Jihan, berkaitan dengan MYP? Ini pertanyaan terakhir.
Ini paling harapan aja sih, Yun. Iya, Harapan silakan. soal teknologi ke depannya ya. Karena kan memang, yang dibangun, yang kita impikan itu kan inclusivity ya. Mhm. Jadi, yang orang dewasa, yang orang muda juga ya saling mendukung, begitu. Ketika orang muda membutuhkan apa, orang dewasa bisa memberikan dukungan apa, seperti itu. Harapannya biar sama-sama jalannya enak, terus juga biar, sama-sama pembagian perannya juga jelas, terus juga biar peran-perannya itu juga nggak dikooptasi sama satu individu atau satu, organisasi yang itu kebanyakan orang dewasa. Jadi enak aja gitu nanti kerja-kerjanya lebih ringan. Kalau justru lebih ringan ya ketika kita nggak ngambil semua itu, Mhm. kita bagikan ke anak muda lainnya. Kayak gitu, yang juga mereka butuh dikapasitasi, seperti itu sih, Yun. Oke, makasih Jihan untuk waktunya. Tadi pertanyaan terakhir dan tentunya kita mendapatkan banyak refleksi pembelajaran juga dari Jihan sebagai salah satu anggota, di jaringan kita sama, perwakilan organisasi YIVOS. Semoga apa yang menjadi refleksi, pembelajaran yang kita dengarkan dari Jihan bisa menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, bahwa meaningful youth partisipasi, atau partisipasi anak muda bermakna itu, perlu, apalagi, hal-hal yang menyangkut tentang orang-orang muda, di Indonesia. Terima kasih Jihan. Terima kasih, Ayu.